Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu kepala MI 3 kecamatan, Kecamatan Kenduruan, Jatirogo, Bangilan, Kabupaten Tuban, dan segenap pemirsa semua. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan atau kita sharing terkait juknis pelaksanaan Matsama tahun pelajaran 2025-2026. Oke, dalam kesempatan sharing ini, dan lebih jelasnya membacakan juknis Matsama tahun 2025, tahun ajaran 2025-2026. Oke, marilah kita awali kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak Ibu, petunjuk teknis pelaksanaan masa ta'aruf siswa madrasah atau disingkat dengan Matsama tahun ajaran 2025-2026. Oke, dalam pendahuluan, Matsama ini adalah seperti tahun-tahun yang lalu adalah masa orientasi atau kegiatan pertama masuk sekolah yang bertujuan untuk mengkondisikan atau pengkondisian agar siswa baru merasa senang, nyaman, dan bahagia. Sehingga madrasah harus membuat pengalaman pertama yang sangat berkesan secara positif kepada siswa baru. Nah, Matsama ini Bapak Ibu dilaksanakan mulai dari RA, MI, MTS, MA. Tidak hanya di MI saja. Selanjutnya, seperti tahun-tahun yang lalu, kegiatan Matsama ini adalah para siswa baru akan dikenalkan lingkungan madrasah, kebiasaan dan budaya madrasah, tata tertib, sistem pembelajaran, termasuk mengenalkan guru dan tenaga kependidikannya, termasuk keunikan dan keunggulan madrasah. Madrasah punya program keunggulan apa saja? Oke, langsung saja kita ke regulasi atau peraturan yang sebagai rujukan untuk pelaksanaan Matsama adalah nomor 1, masih menggunakan Permendikbud nomor 18 tahun 2016. Insyaallah nanti penjabarannya itu menggunakan ini. Pelaksanaan Matsama. Kemudian Bapak Ibu, petunjuk teknisnya yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam atau Dirjen Pendis Kemenak RI melalui Direktur KSKK atau Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan nomor B dan seterusnya ini. Oke, langsung saja Bapak Ibu tujuannya. Tujuan Matsama ini ada 5 tujuan, 5 butir. Untuk yang 1 butir pertama sudah terbiasa, yaitu mengenalkan
kepada murid baru terkait lingkungan belajar yang baru. Kemudian yang kedua, menumbuhkan kebanggaan kepada para murid baru terhadap madrasah. Artinya bagaimana targetnya nanti anak itu setelah kenal nanti dia merasa bangga punya madrasah baru. Bangga punya madrasah baru. Terus yang ketiga, nah ini bagaimana ke depan ini tertanam, tertanam anak-anak diajak untuk menciptakan, mewujudkan madrasah yang aman, nyaman dan menyenangkan dengan pendekatan nilai-nilai moderasi beragama. Moderasi beragama. Mau nanti dipelajari betul apa itu moderasi beragama. Menumbuhkan budaya dan jiwa inklusi. Inklusi itu terbuka. Terbuka terhadap perbedaan, terbuka terhadap. Jadi bagaimana anak-anak itu nanti siap anak itu menjadi anak yang tidak egois, anak yang mampu menerima perbedaan. Bisa perbedaan status sosial, perbedaan ekonomi, perbedaan dan sebagainya. Jadi tidak alergi dengan teman-teman yang lain. Kemudian ramah, anti kekerasan, anti bullying, anti pelecehan seksual, dan menghargai harkat martabat kemanusiaan. Ini nanti bagaimana anak-anak ke depan seperti itu tujuan dari Matsama ini. Tujuan yang keempat, mengenalkan implementasi kurikulum. Lah nanti Bapak Ibu terkait kurikulum KBC, kurikulum berbasis cinta. Ini kalau saya memahami, mohon nanti kalau saya ada kurang pas bisa dikoreksi. Jadi kurikulum berbasis cinta ini bukan kurikulum baru. Bukan kok nanti kemarin itu ada KTSP, terus kurikulum 13, terus kurikulum merdeka, sekarang kurikulum berbasis cinta. Bukan itu. Ini sifatnya hanya pendekatan. Pendekatan. Bagaimana pembelajaran di lingkungan madrasah semuanya adalah menggunakan pendekatan cinta, berdasarkan atau berbasis dengan rasa cinta. Cinta di sini ada beberapa hal, yaitu cinta kepada Allah atau hubbullah, 2 cinta kepada utusan Allah yaitu hubbur rasul, 3 cinta kepada diri sendiri atau hubbun nafs, yang berikutnya cinta kepada sesama manusia atau hubbun nas, yang selanjutnya cinta kepada lingkungan atau hubbul bi'ah, bagaimana anak mencintai lingkungan sekolah, lingkungan belajar, lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga dan seterusnya. Yang terakhir adalah di tingkat luas, yaitu cinta kepada bangsa dan negara. Selanjutnya yang kelima, tujuan Matsama adalah mengenalkan pola kebiasaan hidup bersih. Kebiasaan hidup bersih ini perlu kita tanamkan. Bagaimana nanti anak-anak itu sehari-harinya dibiasakan, terbiasa untuk hidup bersih, lingkungan yang bersih, sehat dan halal. Halal, bersih, sehat, halal di lingkungan madrasah. Membiasakan hal-hal yang halal. Menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab serta mental mandiri berprestasi. Ini Bapak Ibu. Jadi selama Matsama nanti 4 tujuan ini sebagai target upaya untuk dicapai. Nah, sehingga ketika tujuannya itu ada 5 tadi, maka
materi nanti yang disampaikan selama matsama adalah juga ada 5. Ini ada 5 materi, tujuannya apa dan kisi-kisinya bagaimana, atau kisi-kisinya apa saja. Ini nanti bisa di-download nih. Bisa di-download materi, nanti akan saya unggah di link deskripsi ya. Di video itu nanti ada link deskripsi untuk materi saya unggah ya. Jadi materi ini kan saya buat dalam PDF. Nanti juknisnya juga sekalian ya. Untuk memudahkan panjenengan. Ini ada 5 materi, monggo nanti dibaca sendiri ya. Materinya ya sekilas atau sekitar 5 tujuan tadi, yaitu yang pertama kemadrasahan, kedua nilai-nilai madrasah, yang ketiga madrasah aman, nyaman, menyenangkan, yang keempat moderasi beragama, dan kelima adalah implementasi ekoteologi di lingkungan madrasah. Ini. Bapak Ibu, selanjutnya waktu dan tempat pelaksanaan. Ya, waktunya pelaksanaan matsama bagi siswa baru. Ini tidak hanya MI, RA, MI, MTS dan MA. Ini sekurang-kurangnya 3 hari. Artinya ketika Bapak Ibu hari Senin masuk hari pertama atau hari Ahad tanggal 13 Juli 2025 sudah masuk. Mungkin pelaksanaan matsama bisa dimulai hari Senin untuk yang masuk hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu minimal. Atau dan madrasah dapat menambah sesuai kebutuhan dan keputusan madrasah. Nah, ini bisa ditambah menjadi 5 hari umpama. Bisa menjadi 5 hari, monggo sesuai kebutuhan dan keputusan madrasah. Ini diperhatikan ya. Kebutuhannya nanti terus berapa hari, terus mohon untuk diputuskan. Artinya apa? Program ini menjadi program madrasah dan menjadi sebuah keputusan dari madrasah. Selanjutnya waktu pelaksanaan pada hari sekolah pada jam pelajaran dan dilaksanakan di lingkungan madrasah. Harus di lingkungan madrasah untuk memudahkan monitoring ya. Nah, untuk madrasah berasrama, ini monggo madrasah di lingkungan pondok pesantren atau madrasah dan kekhususan lain dapat melaksanakan matsama dalam waktu, tempat, dan jangka waktu sesuai kebutuhan. Tapi setelah melaporkan pada kantor Kementerian Agama. Harus ada laporan. Kemudian Bapak Ibu, tanggung jawab pelaksanaan. Ini sudah otomatis, nggak usah ya. Tanggung jawab pada kepala madrasah bertanggung jawab untuk merencanakan. Terus pelaksanaan dan evaluasi. Selanjutnya perencanaannya, kegiatan matsama disampaikan oleh madrasah pada orang tua pada saat lapor diri sebagai siswa baru. Ini perlu disampaikan. Kemudian matsama wajib berisi kegiatan yang bermanfaat, bersifat edukatif, kreatif, dan menyenangkan. Kemudian pengawasan dan evaluasi madrasah wajib pengawasan dan evaluasi madrasah wajib melakukan proses pengawasan dan evaluasi baik dari sisi proses pelaksanaan, pendamping atau monitor dan partisipasi siswa baru dan seterusnya. Terus selanjutnya ketentuan pelaksanaan Bapak Ibu, ketentuan pelaksanaan ini matsama harus memperhatikan memperhatikan hal-hal sebagai berikut ini Antara lain
perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan menjadi hak guru. Nah, ini apabila terdapat potensi risiko dalam pelaksanaan matsama bagi guru, matsama bagi siswa baru, maka penyelenggara wajib melakukan pemetaan dan penanganan risiko, serta mengkomunikasikan kepada orang tua. Ini barangkali ada potensi, jangan-jangan nanti ada risikonya, ya. Tetap komunikasi dengan orang tua. Seluruh bentuk kegiatan wajib bersifat dan bernilai pendidikan. Seluruh bentuk kegiatan wajib bersifat dan bernilai pendidikan. Wajib menggunakan pakaian yang sopan, rapi, menutup aurat, longgar, tidak membentuk lekuk tubuh dan tidak transparan dengan tanda pengenal. Nah, ini banyak sekali, ini otomatis ketentuan ini hal-hal yang baik, Terus hal-hal yang perlu dihindari Bapak Ibu, ini yang kedua. Antara lain ya yang biasa menjadi sorotan, yaitu tidak mengarah pada bentuk perpeloncoan atau tindak kekerasan lainnya. Menghindari terjadinya kholwat dan ikhtilat. Ini untuk siswa yang sudah dewasa, mungkin untuk aliyah, menghindari terjadinya kholwat. Dilarang membiarkan adanya tempat dan waktu yang berpotensi menimbulkan terjadinya tindak asusila dengan tanpa pengawasan, dan banyak sekali, ini ada sampai ke H. Terus dilarang melakukan pungutan biaya maupun bentuk pungutan lainnya. Bapak Ibu, ini adalah semua terkait hal-hal matsama. Monggo diperhatikan, dan saya kira Bapak Ibu untuk minggu ke depan, 1 minggu ke depan, monggo jenengan konsentrasi terkait matsama. Selanjutnya terkait dengan kurikulum, sesuai dengan di grup WA kurikulum, insya Allah nanti dalam waktu dekat ada sosialisasi, ada sosialisasi. Karena apa? Karena masih menunggu terbitnya peraturan Permendikdasmen tentang hal-hal yang baru ini. Jadi Bapak Ibu, utamanya kepala MI di 3 kecamatan, yaitu Bangilan, Jatiro, Kendoruan, terkait kurikulum, insya Allah nanti akan ada pendampingan dari kami, dari pengawas. Sekian, terima kasih, mohon maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.